I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, pop it for me. Turn around and drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Muhammad Suwatul Halim. Kali ini saya akan mencoba membuat video modul 3 sesi 1 langkah 2, yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Sinkronus 2020, tarak tak dung, tarak tak dung, tarak tak dung. Stay tune. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan dari modul 3 sesi 1. Kemarin kita sudah bahas pada langkah 1. Sekarang kita akan membahas pada langkah 2, yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, Bapak Ibu ya. Kita mau tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat yang semangat. Nanti kalau semangat saya takdir. Siap? Siap. Tepuk semangat. 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 Itu di belakang masih ngelamun aja tuh, nggak semangat. Nanti nggak saya traktir, Bu. Sekali lagi lah. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, bahwa di 1000 hari pertama kehidupan itu, ya, kemarin kita sudah bahas tuh, bahwa anak tinggi, sehat, dan cerdas harus dimulai sejak dalam kandungan. Ya, Bapak Ibu. Jadi anak yang cerdas, anaknya tinggi, kemudian sehat, apalagi dapat nilai plus, tampan, ganteng, cantik, anaknya kan luar biasa itu. Jadi itu dimulai dari kandungan, bukan pada saat sudah lahir, tapi dari mulai kandungan ibunya. Itu harus kita perhatikan baik-baik, ya. Nah, untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, kita akan menonton film bersama. Ya, kita akan menonton film. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, coba perhatikan dengan seksama supaya ngerti bahwa memiliki anak yang pintar, cerdas, ya, sehat itu harus bagaimana. Ya, paham ya, Bapak Ibu ya? Silakan perhatikan filmnya baik-baik. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa, Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakalan tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong, Bu. Siapa dulu dong ayahnya? Ih, ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh ya. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ah, ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Hah? Ayah nggak ngerti? Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak? Maksudnya ayah, bu bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin atau? Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pinter. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ayah mah ngeledek aja ih. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari.
Dalam 1000 hari pertama, janin menjadi bayi, bayi menjadi anak, tumbuh cepat sekali. 1000 hari pertama adalah waktu di mana anak akan tumbuh secara pesat. Karena itu, asupan gizi sangat penting. Bila anak kurang gizi, maka akibatnya akan terjadi gangguan pertumbuhan, dan ini akan dibawa sampai dewasa dan sulit diperbaiki. Lalu akibatnya apa ya, Bu? Daya tahan tubuhnya akan menjadi rendah dan kecerdasannya juga berkurang. Untuk anak perempuan, akan menjadi remaja dan calon ibu hamil yang akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, juga pendek. Jadi, anak saya walaupun masih di dalam perut ini perlu gizi ya, Bu? Betul, ibu perlu memperhatikan gizi bagi ibu dan janin. Lalu apa yang harus saya lakukan ya agar anak mendapatkan gizi terbaik? Ibu hamil makan makanan yang bergizi yang seimbang. Pastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Lakukan inisiasi menyusu dini segera setelah bayi lahir. Berikan ASI eksklusif, air susu saja sampai bayi usia 6 bulan. Setelah 6 bulan berikan MPASI. Jadi selain gizi, apalagi ya Bu yang harus saya perhatikan? Perilaku hidup sehat. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Lindungi ibu hamil dari penyakit malaria dengan kelambu insektisida. Cegah sakit dengan imunisasi. Cegah masuknya kuman dengan mencuci tangan, pakai sabun dan dengan air mengalir. Lalu bagaimana cara kita mengetahui anak kita itu sehat? Rajin ke posyandu untuk timbang anak ibu. Jangan lupa ukur tinggi badannya. Bila gizi anak tidak baik, tinggi badannya tidak akan mencapai sesuai standar usia. Gizi anak di 1000 hari pertama hidupnya sangat penting untuk dijaga demi masa depan. Ya sudah, terima kasih ya Ibu atas informasinya. Saya pulang dulu. Iya, Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Ya, Bapak Ibu tadi sudah menonton filmnya ya? Iya Pak. Menarik sekali filmnya? Oh bagus Pak Menarik. filmnya. Ya, seru ya filmnya ya? Iya Pak. Jadi melek lagi nggak ngantuk ya? Ya. Nah, tadi filmnya itu tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, kira-kira film tadi yang sudah ditonton, apa yang masih ingat coba? Yang masih nempel di otak Bapak Ibu? Coba Ibu dulu, Ibu Rosani. Ya kalau saya sih Pak tadi lihat dari film itu tuh ya kata suaminya tuh Ya. kan udah ganteng tinggi gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya mah kalau menurut pengalaman pribadi lihat di tetangga apa tuh nggak selalu menurun ke anak gitu Pak. Jadi Iya. orang tuanya yang gitulah. Tapi itu nggak mesti. Kadang-kadang ada aja misalkan orang tuanya tinggi, anaknya pendek. Iya. Gitu, Pak. Betul. Boleh kita kasih tepuk salut dulu buat Ibu Rosani. Hebat sekali jawabannya ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Baik, bahwa kata Ibu Rosani, setiap anak yang lahir nanti itu tidak pasti akan menuruni bapaknya apa ibunya. Jadi itu tergantung genetiknya ya Bu ya. Betul menuruni bapak ibunya, tapi kita tidak bisa memprediksi secara akurat hidungnya kayak bapaknya pasti tinggi, pasti putih gitu kan. Tidak, tapi tergantung genetik dari bapak ibunya. Gitu ya Bu ya. Kemudian coba siapa lagi, Bapak Jenal? Gimana menurut Pak Jenal? Itu suami harus menanggung istrinya. Ya dinamakan suami siaga Pak. Suami siaga ya. Iya, Pak. Jangan sampai jadi susi. Suami sieun istri. Jadi suami takut istri, tapi ini adalah suami siaga. Ya, kalau di desa ada mobil siaga, kalau ini suami siaga. Jadi pada saat ibunya lagi hamil itu harus siap siaga Bu. Ya Pak. Ya, jadi yang hamil ibunya bukan bapaknya yang leha-leha, bapaknya juga harus siap siaga. Nah betul kata Pak Jenal tadi. Kita kasih tepuk salut dulu. Tepuk salutnya ke Pak Jenal. Siap? Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, betul. Terima kasih Pak Jenal. Seperti yang tadi Pak Jenal bilang bahwa untuk menjadi
suami siaga. Jadi walaupun istrinya yang mengandung, suami harus siaga. Diingatkan barangkali lupa ya Bu ya, karena ibu-ibu tuh biasanya banyak pikiran, banyak yang mesti diingat. Uang belanja, uang sekolah, dapur harus ngebul ya Bu ya. Apalagi hamil, kadang-kadang trimester pertama itu ya Masya Allah ya Ibu Rosani ya. Iya, mual ya, pusing, macam-macam. Jadi suami jangan enaknya aja, harus siap siaga. Betul Pak Jenal? Iya, Pak Jenal, saya percaya nih Pak Jenal itu suami siaga ya Pak ya. Iya. Kalau istrinya lagi hamil, rajin memeriksakan ke Mas, puskesmas. Tuh kan hebat sekali nih. Terus coba ada lagi nggak yang menambahkan? Udah nggak ada lagi ya? Ya saya tambahkan satu lagi, bahwa harus dicukupi yang namanya gizi. Apa tuh gizi itu Bu, Pak? Itu yang dari makanan, Pak. Yang dari makanan, betul sekali. Jadi asupan gizinya pada saat hamil ya Bu ya, bukan memang saat hamil aja. Walaupun kita tidak hamil, makan itu harus yang seimbang ya Bu ya. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, nutrisinya, mineralnya, zat besinya, kompleks ya Bu ya. Apalagi saat hamil, bukan kita sendiri saja yang perlu asupan gizi, tapi juga si bayi, calon anak kita nanti ya. Jadi kesehatan gizinya, kelengkapan gizinya harus terpenuhi. Biasanya makannya cuma 3 kali sehari ya Ibu nih. Sehari berapa kali makannya Bu? Ya, kadang 2 kali. 2 kali, 3 kali ya. Nah pada saat hamil ini porsi makannya harus ditambah Bu ya, harus 3 kali sampai 4 kali, karena ibu di dalam kandungan ya, anak ibu, bayi itu harus mendapatkan asupan gizi yang cukup, proteinnya, karbohidratnya tadi yang saya bilang tadi kan. Nah kemudian bahwa harus menjaga asupan gizi tadi ya Bu ya. Ya. Paham ya Bu ya? Ya. Ya betul. Oke, sekarang saya ada flip chart. Flip chart itu nanti kayak semacam poster ya Bu ya. Nanti silakan Bapak Ibu lihat, perhatikan baik-baik. Ya, flip chartnya adalah dengan judul dampak kekurangan gizi. Nah, tadi saya bilang kan bahwa kecukupan gizi itu harus dijaga, karena 1000 kehidupan, hari pertama kehidupan itu, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari masa kandungan. Nah, kalau kebutuhan gizinya tidak lengkap, nanti ini akan mempengaruhi pada saat nanti sudah lahir, ya Bu ya. Nah, coba perhatikan Ibu, dampak kekurangan gizi. Nah, Bapak Ibu di sini ada flip chart ya, judulnya adalah dampak kekurangan gizi, ya Bu ya. Coba saya minta tolong sama Ibu Suni. Ibu Suni coba dibaca nih Bu, yang pertama nih Bu. Keluarga Bu dibaca. Keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Rendah ya, betul, terima kasih. Jadi kalau misalkan ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi yang berat badannya rendah, nanti kurang Bu berat badannya ya. Nah coba Bapak Jena Pak baca Ya, Pak Pak. yang bagian bayi Pak. Iya Pak. Bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Nah, akhirnya apa? Berpengaruh kepada bayi, mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Ya, kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah anak. Ya, anaknya. Coba itu Ibu. Di belakang tuh Ibu Sunenti dibaca Bu, anak Bu. Anak, gangguan pertumbuhan anak pendek, stunting. Stunting ya Bu Oh, ya, iya, bacanya Pak. stunting. Stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Nah kan, tuh jelas Bu. Jadi tadi bayinya aja, waktu bayi apa? Waktu masih bayi sering sakit ya kan, gangguan pertumbuhannya mudah sakit, sehingga jadi pada saat pertumbuhan masa anak-anak akan
terganggu. Jadinya apa? Stunting. Kalau Ibu Sunanti tadi bacanya stunting ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya, kita bareng-bareng belajar. Itu dibacanya stunting, artinya anak pendek, tidak tinggi badannya, tidak standar pada umumnya, tapi di bawah standar ya Bu ya. Kemudian hingga apa akhirnya pada saat remaja memiliki kesulitan belajar, prestasi di sekolahnya rendah, yaitu karena tadi awalnya asupan gizinya kurang, sehingga pada saat dewasa apa? Gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja, karena sering sakit-sakitan ya Bu ya. Cara berpikirnya apa? Lambat, tidak cerdas anaknya ya. Nanti kekurangan, sering sakit, wah udah Bu, kompleks pokoknya. Jadi ibu-ibu semua harus mencukupi yang namanya gizi dan kesehatan ibu selama hamil. Akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir nanti. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Ya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Tadi kita sudah sama-sama melihat flip chart ya. Flip chart pertama yaitu dampak kekurangan gizi. Nah yang kedua nanti kita ada flip chart lagi, yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nanti tolong disimak baik supaya Bapak Ibu nanti paham. Ya, nih Bu, silakan dilihat Bu. Nah Bapak Ibu, sekarang kita ada flip chart lagi nih ya. Ada flip chart lagi, yaitu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya kan? Nanti coba saya minta tolong sama Bapak Ibu buat dilihat, nanti baca ya. Coba itu Bapak Subagjo baca Pak. Di Pak bacaan di Pentingnya oh kun ku pasti ngana posternya ku Pak. ya Bu Pak. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, terus di bawahnya Pak nih, kehamilan. Kehamilan dalam kandungan. Ya. Wis Pak. Lanjut Pak. Masih. Ya, Ya nggak ketemu Pak wacane. biar pinter bapaknya. Di Pandi. Kelahiran Kelahiran dan dan nifas usia 0 sampai sampai 6 bulan. Baik, terima kasih. Itu Ibu Sunenti baca Bu, minta tolong bayi. Mana Pak? Nih Bu, bayi Bu. Bayi usia 6 sampai 12 bulan. Betul. Kemudian ininya Bu, anak. Anak usia 12 sampai 24 bulan. Ya, betul. Jadi 1000 hari ya, hari pertama kehidupan itu dari masa kehamilan ya kan, masih dari dalam kandungan. Kemudian kelahiran dan nifas yaitu umur antara dari 0 sampai 6 bulan. Kemudian pada saat bayi juga itu termasuk ke dalam 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 6 sampai 12 bulan. Nah, sampai anak-anak dari mulai usia 12 bulan sampai 24 bulan atau sampai 2 tahun. Nah, masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun ini ya yang paling penting bagi kehidupan anak, karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari, seperti tadi yang ada pada flip chart 1 ya Bu ya Pak. Nah ini coba lihat tuh pertumbuhannya, pertumbuhan sesuai umur, lihat tuh ya, anak normal ceria ya, gembira, Seger apa ya sumringah. katanya ya? Seger betul sekali Pak. Sedangkan anak yang stunting kurus, pendek, tidak seger, tidak semangat. ya Pak ya? Betul. Ya kan jadinya mempengaruhi Iya, ya. Pak, ya. Tuh coba lihat anak yang stunting pendek ya. Ya anak yang kurang gizi, berat tidak sesuai dengan umur. Biasanya misal umur 2 tahun. 2 tahun biasanya berapa? Kalau anak laki-laki berat badannya normalnya. Coba ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Pas bagian tahu nggak? Kayaknya mah Pak golongan 5 kiloan. Wah 5 kilo enggak ya, kalau 5 kilo itu
Bayi Pak, bayi itu ada yang sampai 4 kilo Pak. Ya suruh kita bayi 3,2. Ini umur Pira sih, Pak? 2 tahunan. Oh, Kalau 2 tahunan 2 tahun. bisa, kalau laki-laki sama perempuan kan beda ya Pak ya. Iya, Kalau Pak, ya. anak laki-laki itu bisa mencapai berapa? 15 kilo ke atas ya Pak ya. Nah itu dikatakan normal. Anaknya sehat, cerdas, tinggi, ya kan? Luar biasa tuh. Semoga anak Bapak Ibu di sini juga cerdas, sehat, Bapak ya. Amin. Makanya kebutuhan gizinya harus tercukupi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Belajar hari ini sudah selesai ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir. Semoga pembelajaran hari ini kita dapat diterapkan sama di kehidupan Bapak Ibu sehari-hari ya. Kemudian di pembahasan kesehatan dan gizi, coba Ibu Bapak dibaca buku pintarnya ya di rumah sebagai bahan bacaan, kemudian didiskusikan ya Bu ya masalah kesehatan ibu hamil dan bayi selama dalam kandungan. Jadi silakan nanti baca buku pintarnya Bu supaya Ibu lebih paham di rumah ya Pak ya. Nanti ini Bapak yang ibunya tidak hadir dikasih tahu sama ibunya di rumah ya Pak ya. Biar kita, anak-anak kita, keturunan kita nanti menjadi anak yang tinggi, anak yang cerdas, anak yang sehat, ya kan? Jangan dapat bantuannya aja, BPNT itu dapat beras, telur, ya kan, ayam. Itu digunakan Bu, yaitu gunanya untuk supaya kita menjadi anak yang cerdas, anak-anak kita kuat, sehat, tinggi ya. Terima kasih ya Bu ya. Sebelum kita selesai, kita baca doa dulu ya Pak ya. Baca doa mulai. Ya selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dari saya perjumpaan kali ini. Semoga kita semua berkah ya Bu ya. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya mengenai modul 2 sesi 1 langkah 2. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar. PKH mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.